Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapak leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membawa kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Egoisme merusak kehidupan yang harmonis. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, saya akan mengangkat kembali tema AAP pertama yang telah kita geluti dalam pekan ini untuk memaknai 3 bacaan suci yang telah kita dengar. Pertama, dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Nabi Yesaya melukiskan sebuah situasi di bukit yang penuh kerukunan dan perdamaian antara binatang-binatang yang sebelumnya tampak sebagai mangsa dan makanan. Kali itu mereka hidup rukun dan damai. Dilukiskan seperti ini. Pada masa itu serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringinya.
Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Ini adalah lukisan kehidupan yang penuh harmonis dari mereka yang sebelumnya tampak hidup sebagai musuh. Apa yang membuat situasi dan kondisi seperti ini bisa tercipta? Kalau kita nyimak di bagian awal pewartaan Nabi Yesaya, ada sebuah kata-kata menarik. Akan tumbuh dan lahir dari keturunan Isai sebuah tunas. Ia dipenuhi Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Penasihat. Dan tidak ada situasi kerukunan yang bisa tercipta tanpa hidup dalam roh. Dan saya pikir inilah pesan dari pertemuan pertama AAP. Dari Galatia bab 5 ayat 6 sampai berapa itu, kita diajak oleh Santo Paulus untuk hidup dengan mengenakan roh. Karena Roh Kuduslah yang mampu menangkal dan memampukan kita menanggalkan egoisme di dalam diri. Situasi kerukunan itu jugalah harapan Santo Paulus dalam bacaan kedua. Ketika kita mendengar bagaimana dia mengajak umat di Roma dengan kata-kata ini. Semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Siapa yang tidak merindukan keharmonisan dan kerukunan? Tuhan pun sangat merindukan kita rukun dan harmonis. Kadang-kadang saya itu agak iri dan cemburu dengan beberapa ekor anjing yang hidup di pastoran ini. Mereka kelihatan rukun, main sama-sama, lari sama-sama, jalan sama-sama. Ketika saya membayangkan umat saya yang keluar gereja belum tentu jalan sama-sama, main sama-sama, pokoknya menikmati keasikan bersama. Si ini lari ke situ, si itu lari ke situ, karena memang masing-masing datang dengan egoisme, sukuisme, dan macam-macam sikap yang membatasi diri dari pergaulan yang bebas dan harmonis. Beberapa saat lalu waktu merayakan hari ulang tahun KBG Santo Andreas di lingkungan Santo Yohanes, kita itu sempat berbincang-bincang sedikit dengan Ibu Dr. Antoni dan beberapa umat tentang gaya hidup manusia zaman ini, di mana dia merasa nyaman dan enjoy dengan binatang. Dia bercerita dia punya keluarga yang neneknya punya cucu yang sudah menikah. Neneknya tidak pernah melihat cucunya itu hamil, tapi suatu saat neneknya tanya, "Kamu sudah punya anak?" Dia dengan percaya diri menjawab, "Sudah." Di mana? Di rumah. Padahal yang dimaksudkan adalah anjing piaraannya. Dan kalau kita jalan-jalan di kota besar, seperti di Denpasar atau di mana-mana, kita bisa melihat penampakan di tempat-tempat keramaian, orang lebih asik gendong dan tenteng anjing daripada bergandengan dengan manusia. Dan bahkan bisa terjadi melihat pemandangan, orang tidak akan menegur siapapun manusia yang dijumpai demi fokus pada rasa sayang yang besar kepada binatang. Lalu kita sedikit coba merefleksikan dan memaknai, kenapa seperti itu? Lalu saya bilang, inilah buah dari dunia pendidikan yang menekankan kurikulum pengetahuan yang begitu tinggi tetapi lupa humaniora. Pendidikan kemanusiaan untuk manusia merasa bahwa saya manusia, dia manusia, kita manusia.
Jadi kita itu diciptakan sebagai homo socius bagi sesama, bukan homo homini lupus, bukan serigala bagi sesama. Dalam kenyataan kita hidup seolah-olah bermusuhan, ada musuh, padahal sama-sama manusia, sama-sama orang gereja, sama-sama orang seasal. Hidupnya seperti permusuhan. Satu keluarga, satu orang tua, sering tidak saling tegur, tidak saling sapa. Saya mengamati dan melihat, dan saya pikir kita perlu menyadari bahwa dalam kenyataan hidup, pertengkaran sering mudah terjadi di antara satu rumah atau satu keluarga sedarah. Makanya orang merasa di zaman ini lebih baik bersaudara dengan orang tidak sedarah daripada bersaudara dengan orang sedarah. Kenapa? Egoisme, ingin menang sendiri, maunya saya saja. Warisan itu maunya punya saya saja, jangan kamu. Begitu orang tua tampak tidak adil sedikit membagi warisan, ngeri, siap. Tidak baku tegur pasti ada. Mungkin juga tinggal serumah tapi tidak saling berteguran. Sehingga kadang-kadang kita tidak tahu kalau mereka itu adik kakak. Tapi inilah bahaya egoisme yang menjamur dan merambah seluruh kehidupan setiap pribadi. Dan menurut saya dan ajakan gereja, inilah virus terbesar yang perlu kita pangkas di zaman ini, memangkas egoisme. Saya itu merasa tertarik dengan beberapa lukisan tentang ekspresi egoisme yang diceritakan dalam bahan AAP itu. Supaya nanti dibilang Romonya tidak karang-karang, saya coba baca lagi cuplikannya. Sikap egoisme melahirkan sikap keras kepala, kasar, tidak peduli, antisosial dan anti dialog, tertutup, playing victim. Playing victim itu bermain hanya untuk memakan korban, menang sendiri, merasa paling benar, tanpa kompromi, suka mempersalahkan orang lain, ekstrim, brutal, fanatik, fatalis yang ditunjukkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau bahkan satu suku atau negara dapat saja terjadi karena pengalaman terluka dan merasa diri benar. Merasa diri benar. Belum rasanya orang lain, itu baru rasanya kita. Ia lalu membentengi dirinya dengan doktrin agama, dengan kekuatan senjata dan bahkan dengan teror dan intimidasi kepada pihak lain. Banyak menyerang orang, mencaci maki orang, menghina orang, padahal itu adalah tameng untuk membentengi diri kalau itu manusia paling egois. Maunya hidup sendiri, maunya menang sendiri. Nah, inilah gaya hidup yang perlu kita pangkas di masa Adventus. Itulah kenapa gereja mengajak kita. Karena juga dari kitab suci dan dari Tuhan sudah mengharapkan untuk mari kita menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam hidup. Karena bahaya terbesar ketika kita tidak memangkas rasa egoisme di dalam diri adalah kita akan menjadi manusia seperti katak dalam tempurung. Waktu kita sharing di KBG Santa Cecilia, Pak Oscar men-sharingkan pengalaman dan menegaskan lagi hal itu. Egoisme itu hidup seperti katak dalam tempurung. Bapak Ibu tahu kan katak dalam tempurung? Ia hidup dalam sebuah ruang lingkup. Lalu dia berbunyi di situ. Bunyinya didengar oleh dirinya sendiri. Dia tidak mendengar bunyi dari luar. Lalu dia mengatakan, saya sudah orang paling hebat. Suara besar, vokal, berani, bisa bicara. Dia lupa kalau dia keluar masih ada yang lebih besar dari dia bunyinya. Masih ada yang lebih hebat dari dia. Nah, bahaya hidup kita itu begitu. Kita bertumbuh dalam ruang lingkup yang sempit. Lalu kita begitu keluar merasa diri saya sudah paling hebat. Kamu lain semua tidak. Padahal tidak ada apa-apanya. Tapi inilah egoisme. Dan inilah yang dipupuk oleh kaum Farisi dan ahli Taurat. Hal yang membuat mereka sering tidak disukai oleh Yesus. Dan mereka juga tidak menyukai Yesus. Ternyata bukan saja Yesus yang mereka tidak suka dan benci,
Yohanes Pembaptis juga. Makanya dalam Injil kita mendengar bagaimana Yohanes ini tiba-tiba gerah ketika ia sedang membaptis banyak orang di Sungai Yordan, muncul muka-muka kaum Farisi, langsung kepanasan dia. Kenapa? Karena gaya hidupnya yang egois. Ingat diri, merasa diri benar, merasa diri suci, cenderung mempersalahkan orang lain, membentengi diri, lalu dengan mudah mempersalahkan dan mencaci maki orang-orang lain. Kemunafikannya tinggi. Kalau berani ada orang yang lebih berani sedikit menegur mereka, pasti mereka kocok tangan. Giliran itu di belakang itu angkat ekor lagi. Itulah tipe orang-orang yang Farisi, berani di belakang layar. Dan inilah yang membuat Yohanes Pembaptis itu marah. Sampai-sampai dia mengatakan, kamu jangan percaya diri mengaku kamu itu keturunan Abraham. Tidak seperti kamu model manusia keturunan Abraham. Mungkin kalau kita yang hidup zaman ini ngaku-ngaku, saya dari Flores, orang tua saya Katolik, nenek moyang saya Katolik, tapi ke gereja tidak pernah, ke gereja tidak aktif, yang gitu. Tidak ada kontribusi sedikit pun untuk gereja, tapi ngaku saya itu Katolik tulen. Jadi ini hal-hal yang sebenarnya hanya untuk memamerkan egoisme. Dan apa yang paling menarik untuk kita maknai dari kata-kata Santo Yohanes Pembaptis dalam Injil? Tetapi waktu melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat lolos dari murka yang akan datang? Maka hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, kami adalah anak Abraham. Sebab aku berkata kepadamu, dari batu-batu ini pun Allah dapat menjadi anak-anak bagi Abraham. Sadis kan? Batu yang mati, benda mati, tapi Tuhan bisa mengangkat mereka menjadi anak. Kenapa? Yang Tuhan angkat jadi anak adalah batu. Batu itu simbol keluguan. Anda melihat batu, begitu Anda ambil, Anda mau lempar, dia ikut saja. Dia tidak berontak. Dia taat dan lugu. Dan mental seperti inilah yang disayangi Allah. Daripada menjadi manusia yang batu itu ada di kepala, lalu kemudian membuat dia menjadi umat kepala batu, manusia kepala batu, manusia berhati batu. Lebih baik jadi batu, kan gitu. Jadi ini memang kasar kedengarannya, tapi memang seperti itulah kalau orang terlalu dengkul, dungu, tidak mau dengar orang, tidak mau buka hati kepada Tuhan, hanya bangga dengan egoisme dan cenderung membela diri. Ini semua bahaya-bahaya yang ada di hati kita, bahaya egoisme. Karena tidak ada orang di antara kita yang tidak suka ingin menang sendiri. Tidak ada di antara kita yang tidak suka membela diri dan cenderung melemparkan kesalahan pada orang untuk membenarkan diri walaupun kita salah. Tidak ada di antara kita yang cenderung untuk bermain kasar seperti yang dilukiskan dalam hal-hal tadi. Dan saya pikir kalau kita mau jujur, kita semua manusia yang egois. Egois itu baik sebenarnya, karena punya rasa cinta untuk diri. Tapi menjadi bahaya ketika egoisme itu ada. Karena egoisme artinya sebuah aliran yang mementingkan diri dan menganggap orang lain lalu menjadi tidak penting. Kita semua lahir dari ego. Karena ego artinya saya. Tapi mari kita bertumbuh dalam kesadaran bahwa saya tidak bisa hidup tanpa orang. Saya tidak bisa bertumbuh dan berkembang tanpa Tuhan. Saya tidak bisa menjadi orang gereja Katolik yang benar tanpa bertumbuh bersama gereja. Mari kita menanggalkan sikap egoisme. Itulah harapan Tuhan untuk kita mempersiapkan diri menuju perayaan Natal. Satu kali pernah saya pancing teman saya dengan saya coba berbicara tentang orang lain.
Tapi karena mungkin dia pernah mendengar di channel YouTube tentang bahan pendalaman AAP yang pernah saya sampaikan, dia lalu kemudian bilang saya begini, Romo, kan Romo bilang Advent itu adalah saat menata hati untuk menjadikan hati sebagai palungan kasih bagi kelahiran Yesus. Malu juga saya. Jadi Advent adalah saat dan kesempatan di mana kita menata hati untuk menjadikan hati sebagai palungan kasih bagi Yesus yang akan lahir di perayaan Natal. Semoga Tuhan memberkati.